Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anak yang dimuliakan Allah, insyaallah ta'ala pada hari ini kita kembali melanjutkan pelajaran PAI, yaitu pelajaran ke-7, beriman kepada malaikat Allah. Dan sebelum belajar, mari kita sama-sama berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, dengan membaca doa semoga pembelajaran kita pada hari ini lancar dan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Baiklah anak-anak, kita masuk ke pelajaran 7, yaitu beriman kepada malaikat Allah. Tujuan kita mempelajari ini adalah supaya kita memahami makna beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelum kita membahas makna beriman kepada malaikat Allah, Ibu akan bacakan Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke-285. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih, yang artinya semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Baiklah anak-anak, itu tadi ayat Al-Baqarah ayat 285 pada surah Al-Baqarah. Sekarang kita masuk kepada makna beriman kepada malaikat Allah. Ya, Ibu akan memberikan perumpamaan, misalkan seperti ini. Ketika anak-anak sedang berada di alam, sedang berada di luar rumah, ya, tiba-tiba ada angin yang berhembus kencang dan anak-anak bisa merasakan angin itu menyentuh kulit kita, ya, menembus pori-pori kita dan kita merasakan kesejukannya. Dan kita tidak melihat bagaimana bentuk angin itu, apa warnanya, ya, seperti itu. Tapi kita bisa merasakan, ya, merasakan hembusan anginnya, ya, yang menyentuh kulit kita. Begitu juga kita beriman kepada malaikat, ya. Malaikat itu tidak terlihat wujudnya karena memang malaikat itu makhluk gaib, ya. Tapi kita harus mengimaninya, ya. Dan malaikat ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yang mana semua ciptaan Allah itu tidak boleh kita sembah, ya. Karena satu-satunya yang harus kita sembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kita oleh karena itu walaupun kita tidak melihat wujudnya, tapi kita harus meyakini keberadaan malaikat, ya. Selanjutnya yaitu meyakini bahwa malaikat ini memiliki sifat-sifat khusus, ya. Apa saja sifat-sifat khusus malaikat itu, ya? Yang pertama, ya, sifat-sifat khusus malaikat yang pertama selalu patuh kepada Allah, ya. Patuh dan taat kepada Allah, ya. Artinya patuh ini bahwa semua perintah Allah yang diberikan kepada malaikat itu dijalankan dengan sempurna oleh malaikat. Malaikat itu tidak pernah melanggar, ya, tidak pernah membangkang, ya. Perintah Allah selalu mereka taati, ya. Yang kedua, tidak akan mati, ya. Bahkan malaikat ini selalu ada sampai nanti kita berada di alam akhirat. Makanya ada malaikat yang menjaga surga, ada malaikat yang menjaga neraka, ya. Berarti malaikat ini ada, ya. Beda dengan kita, ya. Kita ada waktunya meninggal, ya. Kemudian nanti dihidupkan kembali, ya. Malaikat ini ada semenjak diciptakannya sampai nanti di akhirat, ya. Kemudian yang ketiga, malaikat diciptakan dari nur, ya. Nur itu apa? Nur itu cahaya, ya.
Berbeda dengan manusia. Kalau manusia itu diciptakannya dari tanah, kalau jin diciptakannya dari api, dan malaikat diciptakan Allah dari apa? Dari nur, dari cahaya. Baik. Sekarang yang keempat, malaikat itu tidak pernah makan, tidak pernah minum, ya. Kenapa? Karena malaikat ini tidak memiliki nafsu, ya. Tidak. Berbeda dengan manusia. Manusia dikasih oleh Allah itu nafsu, sehingga dia kadang-kadang manusia itu bisa lapar, bisa haus, bisa marah, bisa senang gitu ya. Kalau malaikat itu tidak memiliki nafsu, ya. Di antaranya malaikat itu tidak makan dan tidak minum, ya. Kemudian yang kelima, malaikat memiliki tugas-tugas tertentu. Nah, ini nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya, ya, pada video berikutnya. Baiklah anak-anak, di penghujung pembelajaran ini Ibu akan bacakan sebuah hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Jibril datangi aku lalu berkata, "Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu karena sesungguhnya engkau akan mati. Cintailah siapa yang kamu suka karena sesungguhnya engkau akan berpisah dengannya. Dan berbuatlah sesukamu karena sesungguhnya engkau akan diberi balasan karenanya." Hadis riwayat At-Tabrani. Sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini, dan kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya, yaitu membahas tentang mengenal malaikat Allah dan tugas-tugasnya, ya. Sebelum Ibu undur diri, Ibu mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau salah, Ibu mohon dimaafkan. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.